Perkenalkan, nama saya Winarni, NIM F2019-01140, Program Studi S1 Farmasi dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait kanker, yang meliputi definisi kanker, jenis-jenis kanker, mekanisme terjadinya kanker, 11 penyebab terjadinya kanker, dan mekanisme kerja dari obat-obat anti kanker. Yang pertama, definisi kanker. Kanker ini merupakan suatu kondisi di mana sel telah kehilangan pengendalian dan mekanisme normal sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat, serta tidak terkendali. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangbiakannya, sel-sel kanker membentuk suatu massa dari jaringan yang ganas yang menyusup ke jaringan di dekatnya atau invasi, dan bisa menyebar atau metastasis ke seluruh tubuh. Kanker juga salah satu penyakit paling berbahaya. Dalam perkembangannya, sel-sel kanker ini dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya sehingga dapat menyebabkan kematian, di mana kanker dapat mempengaruhi hampir setiap organ dalam tubuh manusia. Dan setiap jenis kanker khas dengan penyebab, gejala, dan metode pengobatan yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kanker. Menurut YKI atau Yayasan Kanker Indonesia, jenis-jenis kanker ada beberapa macam, diantaranya ada kanker leher rahim atau kanker serviks, ada kanker payudara, penyakit trofoblast ganas, kanker kulit, kanker nasofaring, kanker paru, kanker hati, kanker kelenjar getah bening atau limfoma maklinum, kanker usus besar, dan kanker darah atau leukemia. Sedangkan menurut Mulyani DKK 2013, jenis-jenis kanker ada 6 diantaranya. Yang pertama ada karsinoma. Ini merupakan jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh, misalnya jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar mukus, sel melanin, payudara, leher rahim, kolom, rektum, lambung, pankreas, dan esofagus. Yang kedua ada glikoma. Ini merupakan kanker susunan syaraf, misalnya sel-sel gila atau jaringan penunjang di susunan saraf pusat. Yang ketiga ada leukemia. Ini kanker. Jenis ini tidak membentuk massa tumor, tetapi dapat memenuhi pembuluh darah serta mengganggu fungsi sel darah normal. Yang keempat ada limfoma. Ini merupakan jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, seperti jaringan limfe, lakteal, limfa, berbagai kelenjar limfe, timus, serta sumsum tulang. Limfoma spesifik antara lain adalah penyakit Hodgkin atau kanker kelenjar limfe dan limfa. Yang kelima ada sarkoma. Ini merupakan jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termaksud sel-sel yang ditemukan di otot serta tulang. Dan yang keenam ada karsinoma in situ. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu, sehingga masih dianggap lesi pra-invasif atau kelainan atau luka yang belum menyebar. Selanjutnya ada mekanisme terjadinya kanker, di mana proses perubahan dari sel normal menjadi sel kanker atau proses terjadinya kanker disebut karsinogenesis. Karsinogenesis dan mutagenesis ini merupakan suatu proses yang saling berhubungan antara satu sama lain.
Kanker muncul karena adanya perubahan permanen atau mutasi yang terjadi pada gen. Salah satunya yaitu P53 tumor suppressor gen atau adanya ras protoonkogen akibat terpapar zat karsinogen atau zat mutagen. Nah, zat mutagen ini nanti dapat merusak materi genetik yang terdapat dalam DNA. Ketika terjadi mutasi pada sel gamet, maka perubahan tersebut akan diwariskan kepada keturunannya, yang nantinya akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyakit genetik, gangguan fertilitas, malformasi, dan lain-lain. Berdasarkan mekanisme aksinya, zat karsinogen ini diklasifikasikan sebagai zat karsinogen genotoksik dan non-genotoksik, di mana semua karsinogenik diduga bersifat mutagenik atau mengakibatkan kerusakan DNA, tetapi tidak semua mutagenik ini bersifat karsinogenik. Kemudian dapat kita lihat ini adalah bagan atau tahapan karsinogenesis. Pada saat zat karsinogen diinternalisasi oleh sel, maka zat karsinogen ini akan dimetabolisme dan menghasilkan produk metabolit yang nantinya dieskresi atau disimpan di dalam sel tersebut. Di dalam sel, zat karsinogen atau produk metabolitnya dapat secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi regulasi dan ekspresi gen yang terlibat dalam kontrol siklus sel, termaksud perbaikan DNA, diferensiasi sel, atau apoptosis. Beberapa zat karsinogen ini bertindak dengan mekanisme genotoksik seperti menginduksi DNA atau merangsang kerusakan kromosom, terjadi difusi, penghapusan DNA atau missegregasi dan non-disjungsi. Di sisi lain, zat karsinogen ini mampu bertindak dengan mekanisme non-genotoksik seperti induksi inflamasi, imunosupresi, pembentukan spesies oksigen reaktif, aktivasi reseptor seperti reseptor aryl hidrokarbon atau AHR, atau dengan reseptor estrogen. Secara bersamaan, kedua mekanisme ini akan mengubah jalur sinyal transduksi yang akhirnya dapat mengakibatkan hipermutability dan juga ketidakstabilan genomik, kehilangan kontrol proliferasi, dan ketahanan terhadap apoptosis, sehingga timbullah kanker. Kemudian ada 11 penyebab terjadinya kanker, di mana menurut YKI atau Yayasan Kanker Indonesia 2015, penyebab kanker sampai sekarang masih sulit untuk dipastikan karena merupakan gabungan dari sekumpulan faktor genetik dan faktor lingkungan. Adapun faktor-faktor penyebab yang diduga meningkatkan risiko kanker yaitu diantaranya: yang pertama ada faktor keturunan. Faktor genetik atau keturunan menyebabkan beberapa keluarga memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker tertentu dibandingkan dengan keluarga lain. Biasanya, kanker cenderung diturunkan dalam suatu keluarga adalah kanker payudara, kanker kulit, kanker indung telur, serta kanker usus besar. Yang kedua itu faktor kejiwaan dan emosional, di mana seseorang yang mengalami stres berat dapat menyebabkan gangguan keseimbangan seluler tubuh. Ketegangan yang berkepanjangan dapat mempengaruhi sel, di mana sel menjadi hiperaktif dan berubah sifat menjadi ganas, sehingga dapat menyebabkan penyakit kanker. Yang ketiga ada faktor makanan. Makanan yang mengandung bahan kimia juga dapat menjadi faktor risiko terjadinya kanker
terutama kanker pada saluran pencernaan. Adapun contoh makanan yang menyebabkan kanker diantaranya pertama itu berbagai jenis makanan yang manis tepung yang diproses secara berlebihan. Yang kedua itu makanan yang diolah dengan asap dan diasamkan atau dalam bentuk acar dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker lambung. Yang ketiga yang mengandung zat pewarna makanan, kemudian yang mengandung logam berat seperti merkuri yang sering didapatkan pada makanan yang tercemar seperti ikan, kerang, dan lain-lain. Kemudian minuman yang mengandung alkohol menyebabkan berisiko lebih tinggi penyebab kanker kerongkongan. Kemudian yang keempat ini faktor perilaku. Perilaku seksual yang melakukan hubungan seksual di usia dini dan berganti-ganti pasangan, serta perilaku merokok, minum minuman alkohol, serta mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan daging yang diawetkan. Kemudian yang kelima ada radikal bebas. Ini merupakan suatu atom, gugus atom atau molekul yang mempunyai elektron bebas yang tidak berpasangan di lingkaran luarnya. Sumber-sumber radikal bebas ini misalnya pertama radikal bebas masuk ke dalam tubuh dalam bentuk racun-racun kimiawi dari makanan, minuman, udara yang terpolusi, serta sinar ultraviolet dari matahari. Yang kedua, radikal bebas terbentuk sebagai produk sampingan dari proses metabolisme. Dan yang ketiga, radikal bebas yang diproduksi secara berlebihan pada waktu kita makan secara berlebihan berdampak pada proses metabolisme atau ketika kita dalam keadaan stres yang berlebihan, baik stres secara fisik, biologis maupun psikologis. Yang keenam, virus. Beberapa virus yang dicurigai menyebabkan kanker, diantaranya yang pertama ada virus papiloma, virus yang menyebabkan kutil pada alat kelamin atau genitalis, yang kemungkinan merupakan salah satu penyebab kanker leher rahim pada wanita. Yang kedua ada virus retro pada manusia, misalnya virus HIV yang menyebabkan limfoma serta kanker darah lainnya. Yang ketiga ada virus sitomegalo, virus yang menyebabkan sarkoma Kaposi atau kanker sistem pembuluh darah yang ditandai oleh lesi kulit yang berwarna merah. Yang keempat ada virus Epstein-Barr. Di Afrika, virus ini menyebabkan limfoma Burkitt. Sedangkan di Cina, virus ini menyebabkan kanker hidung serta kanker tenggorokan. Ini terjadi dikarenakan faktor lingkungan dan genetik. Dan yang kelima ada virus hepatitis B. Virus ini dapat menyebabkan kanker hati pada seseorang. Yang ketujuh ada gangguan pada keseimbangan hormonal, di mana hormon estrogen yang berfungsi merangsang pertumbuhan sel yang cenderung mendorong terjadinya penyakit kanker. Sedangkan hormon progesteron ini melindungi terjadinya pertumbuhan sel yang berlebihan dalam tubuh. Ada kecenderungan bahwa seseorang yang berlebihan hormon estrogen dan kekurangan hormon progesteron menyebabkan meningkatnya risiko kanker payudara, kanker leher rahim, dan kanker prostat dari buah sakar pria. Yang kedelapan ada infeksi, di mana infeksi ini juga dapat menyebabkan risiko terjadinya kanker. Yang pertama ada infeksi oleh colonorchis yang menyebabkan kanker saluran empedu dan kanker pankreas. Yang kedua ada parasit Zygotosoma atau bilharzia yang menyebabkan kanker kandung dikarenakan terjadinya iritasi menahung pada kandung kemih. Yang ketiga ada Helicobacter pylori. Ini merupakan suatu bakteri yang mungkin merupakan penyebab kanker lambung
dan diduga bakteri ini menyebabkan cedera serta peradangan lambung kronis, sehingga terjadi peningkatan kecepatan siklus sel dalam tubuh. Yang kesembilan, ada ketidakseimbangan metabolisme. Senyawa formaldehid yang disintesis di dalam tubuh seringkali terbentuk dari lintasan metabolisme senyawa xenobiotik. Dapat membentuk ikatan kovalen dengan DNA atau mengikat pada serum albumin dan gugus valina dari hemoglobin dan menginduksi lintasan karsinogenesis. Yang ke-10, ini ada letak kerusakan DNA yang dialami. Ada dua macam letak yang memicu terbentuknya kanker, yaitu mutasi pada gen-gen onkogen dan mutasi pada gen-gen pensupresi tumor. Yang ke-11 ada faktor usia, di mana usia merupakan faktor risiko kanker yang tidak bisa diubah. Semakin tua usia seseorang, semakin mungkin terkena kanker. Berdasarkan statistik dari NCA, rata-rata usia seseorang saat diagnosis terkena kanker adalah 66 tahun. Dan sebanyak 25% penderita kanker bahkan didiagnosis saat berusia 65-74 tahun. Dikutip dari NCI, usia rata-rata seseorang didiagnosis kanker payudara adalah 61 tahun, kanker usus besar 68 tahun, kanker paru 70 tahun, dan kanker prostat 66 tahun. Namun, usia muda juga tak terhindar dari kanker. Misalnya leukemia dan kanker tulang umumnya menyerang usia di bawah 20 tahun. Pada prinsipnya, pengobatan kanker yang ada saat ini adalah untuk menyembuhkan secara lokal di daerah tempat tumbuhnya dan berupaya agar tidak menyebar ke area atau tempat lain. Karena sel kanker ini berasal dari sel tubuh itu sendiri yang berubah sifat menjadi tidak terkontrol karena pertumbuhannya, sehingga adanya kesulitan terapi terhadap kanker itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mekanisme kerja obat-obat anti kanker. Yang pertama ada golongan pengalkilasi. Ini merupakan salah satu golongan obat anti kanker yang bekerja dengan membentuk senyawa kationik yang diikuti pemecahan cincin membentuk ion karbonium reaktif. Ion ini bereaksi melalui reaksi alkilasi dan membentuk ikatan kovalen dengan gugus-gugus pendonor elektron yang terdapat pada struktur asam amino. Kemudian reaksi ini akan membentuk cross-linking antara dua rangkaian DNA dan mencegah mitosis, sehingga proses pembentukan sel terganggu dan terjadi hambatan pertumbuhan sel kanker. Contoh obatnya itu siklofosfamid dan isofosfamid. Ini merupakan senyawa pengalkilasi yang banyak digunakan dan merupakan suatu prodrug yang dimana dimetabolisme dalam hati dan diubah menjadi 4-hidroksiklorofosfamid. Kemudian menjadi bentuk rantai terbuka, terdekomposisi menjadi fosforamid mustar dan menjadi ion aziridinium yang aktif sebagai pengalkilasi. Dapat kita lihat gambar di samping ini adalah mekanismenya. Jadi karena merupakan prodrug, siklofosfamid dan isofosfamid akan dimetabolisme oleh hati pada enzim P450 menjadi bentuk aktifnya yaitu 4-hidroksiklorofosfamid. Kemudian nanti mempengaruhi suatu DNA untuk menjadi suatu senyawa pengalkilasi. Yang kedua ada golongan antimetabolit.
ini merupakan obat anti kanker yang bekerja menghambat enzim-enzim yang diperlukan untuk memproduksi basa yang menjadi bahan penyusun DNA. Antimetabolit juga dapat didefinisikan sebagai analog senyawa alami yang berperan pada pembentukan sintesis RNA dan DNA, di mana antimetabolit ini bekerja secara kompetitif mengganti metabolit alami sehingga mengganggu proses selular, di mana antimetabolit ini berperan menghambat fase S secara struktural. Antimetabolit ini mirip dengan purin atau pyrimidin. Contoh obatnya itu antagonis pyrimidin atau 5-fluorourasil. Ini merupakan senyawa antimetabolit anti kanker dengan sifat antagonis pyrimidin, di mana antagonis pyrimidin yaitu menghambat timidila sintase dengan akibat hambatan sintesis DNA. Dapat kita lihat pada gambar di samping ini adalah mekanismenya, di mana 5-fluorourasil ini diubah menjadi 5-FDUMP atau 5-fluoro-2-deoksiuridin 5-monofosfat, di mana 5-FDUMP ini bertindak sebagai substrat palsu atau dia ini menggantikan kedudukan analognya dan akan menghalangi kerja enzim timidila siklase sehingga tidak terbentuk timidin. Dengan tidak adanya timidin ini, sintesis DNA akan terganggu. Selain itu, 5-fluorourasil ini juga mempengaruhi sintesis RNA dan bekerja efektif pada fase S. Yang ketiga ada golongan produk bahan alam, di mana terdapat beberapa obat yang berasal dari produk alam yang mengikat DNA dengan proses interkalasi sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada kromosom sel kanker serta menghambat pembelahan sel kanker. Contoh obatnya itu alkaloid tanaman seperti vinkristin dan fiblastin. Pemanfaatan tumbuhan tapak dara atau Catranthus roseus saat ini telah ditemui adanya kandungan fiblastin dan vinkristin. Dan pada tapak dara ini atau Catranthus roseus telah dilaporkan dapat membunuh sel-sel kanker atau sebagai anti kanker. Vinkristin ini memiliki aktivitas lebih besar dibandingkan fiblastin karena memiliki kemampuan penetrasi ke dalam sel kanker lebih baik. Vinkristin atau fiblastin ini berasal dari tanaman Vinca rosealis, di mana mekanisme kerjanya dengan mengikat tubuli dan menghambat pembentukan komponen mikrotubuli pada kumparan mitosis sehingga metafase berhenti. Jadi dapat kita lihat pada gambar ini merupakan mekanismenya. Pada gambar A ini ada normal mitosis, di mana proses metafase itu kromosom akan menuju garis ekuator dan benang-benang spindle terhubungkan, kemudian sel akan membelah. Sedangkan pada mitosis Vinca alkaloid, prosesnya ini dihambat, jadi yang seharusnya sel akan membelah menjadi tidak membelah dan dirusak, sehingga proses anafasenya tidak akan terbentuk. Selanjutnya ada golongan antibiotik. Obat anti kanker yang termasuk golongan antibiotik umumnya dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang bersifat non-spesifik, terutama berguna untuk tumor yang tumbuhnya lambat. Mekanisme kerjanya terutama dengan cara menghambat sintesa DNA dan RNA. Contoh obatnya itu bleomycin yang memiliki mekanisme kerja yaitu mengikat DNA dan paling efektif pada fase G2 dan M dari siklus sel. Bleomycin ini adalah obat untuk menangani karsinoma sel squamosa
kanker kelenjar getah bening atau limfoma, atau efusi pleura akibat kanker. Dapat kita lihat pada gambar di sampingnya, ini mekanisme kerjanya, di mana DNA bleomycin F2+ ini akan membentuk kelak karena interaksinya dengan O2, sehingga membentuk Fe3+. Elektron yang dibebaskan akan membentuk radikal superoksida atau hidroksil, yang nantinya akan menyerang ikatan fosfodiester di DNA, sehingga menyebabkan pemutusan rantai DNA dan kromosom. Kompleks metalobleomycin ini juga diaktifasi oleh enzim flavin NAPDH sitokrom P450 reduktase. Saat kompleks ini mengikat DNA, radikal bebas yang dihasilkan akan bereaksi dengan DNA, yaitu abstraksi proton di posisi 3 dari backbone deoksiribosa, sehingga menyebabkan terbukanya cincin deoksiribosa dan menyebabkan strand break di DNA. Yang kelima, ada golongan hormon steroid dan antagonisnya. Hormon dapat mengikat secara khas reseptor pada sitoplasma dan mengubah struktur reseptor, kemudian menuju inti dan berinteraksi dengan sisi aseptor dan mempengaruhi proses transkripsi. Contoh obatnya itu tamoxifen. Ini merupakan antagonis estrogen yang digunakan sebagai lini pertama kanker payudara. Tamoxifen ini bertindak sebagai antagonis reseptor estrogen yang bersaing dengan estrogen endogen atau estradiol untuk berikatan dengan reseptor estrogen, yang nantinya akan menghambat jalur persinyalan interaksi antara reseptor dengan estradiol pada sel kanker payudara. Ini merupakan gambar mekanisme kerja dari tamoxifen, di mana tamoxifen ini akan berkompetisi dengan estradiol untuk berikatan dengan reseptor estrogen di dalam sel, bentuk kompleks sehingga menginaktivasi gen pembentuk reseptor estrogen. Hal ini tidak berhubungan dengan siklus sel, di mana estrogen itu adalah hormon dan tamoxifen ini adalah analog dengan estrogen sehingga dia bisa menduduki reseptornya. Alasan kenapa tidak berhubungan dengan siklus sel karena ini terjadi di antara luar sel dengan permukaan sel interaksinya, dan tujuan utamanya yaitu untuk menginduksi terjadinya apoptosis dari suatu sel. Itulah tadi yang dapat saya jelaskan terkait kanker, semoga dapat dipahami dengan baik. Adapun kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.